Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Faridatun Nikmah selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman kelas pendidikan agama Islam E yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, kesehatan, kesempatan, serta nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti perkuliahan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selanjutnya, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban ilmu seperti yang kita rasakan sekarang. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 dengan anggota saya sendiri Nurul Aulia sebagai moderator dan pemateri, dan partner saya Indah Puspitasari sebagai pemateri juga akan menyampaikan atau memaparkan makalah dengan judul Peradaban Bangsa Arab Pra-Islam. Dalam makalah ini kami menjelaskan 5 poin. Yang pertama yaitu asal-usul dan letak geografis bangsa Arab. Yang kedua yaitu kehidupan sosial kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi bangsa Arab pra-Islam. Yang keempat sistem keagamaan, dan yang kelima sistem politik. Poin pertama, kedua, dan ketiga akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan poin keempat dan kelima akan dijelaskan oleh saudari Indah Puspitasari. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan poin pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama yaitu asal-usul dan letak geografis bangsa Arab. Bangsa Arab itu dapat dikategorikan sebagai bangsa yang nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah tempat. Untuk mengetahui asal-usul dari bangsa Arab atau penduduk Arab itu sendiri, kita dapat melangkah belakang ke jauh, yaitu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keturunannya, yang merupakan keturunan dari Sam bin Nuh, nenek moyang bangsa Arab. Secara genealogis, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 2, yaitu Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Arab Baidah yaitu Arab yang telah musnah, maksudnya sekumpulan orang-orang Arab yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Yang kedua yaitu Arab Bakiyah. Arab Bakiyah ini yaitu Arab yang masih ada. Nah, Arab Bakiyah ini dibagi menjadi 2, yaitu Arab Aribah dan Arab Musta'arabah. Alasan masyarakat Arab tinggal secara nomaden atau berpindah-pindah tempat yaitu karena tanahnya terdiri dari gurun pasir yang sangat kering dan sering turun hujan. Ditinjau dari sisi geografi, iklim yang terjadi di Jazirah Arab dibagi menjadi 5 kawasan. Yang pertama yaitu Timamah, yaitu daerah yang sangat panas dan tidak berangin. Daerah ini membentang sepanjang Laut Merah. Yang kedua yaitu Hijaz, yang terdiri dari bukit-bukit pasir. Letaknya yaitu berada di tengah dan menghadap ke Laut Merah. Yang ketiga yaitu Najat, yaitu daerah yang letak tanahnya sangat tinggi. Yang keempat yaitu Yaman. Yaman yaitu daerah yang sangat hijau yang letaknya di sebelah Najat. Dan yang kelima yaitu Arud, yang secara geografis letaknya jauh dari ketandusan Arab. Poin selanjutnya yaitu poin yang kedua yaitu kehidupan sosial kebudayaan bangsa Arab pra-Islam. Bagi bangsa Arab pra-Islam, syair merupakan seni
yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab pada saat itu. Karena bagi bangsa Arab, syair dapat memuliakan atau meninggikan derajat seseorang yang tadinya sempat hina. Selanjutnya, dalam perkawinan, bangsa Arab pra-Islam mengenal beberapa macam jenis perkawinan. Yang pertama yaitu istibla, yaitu seorang suami yang meminta kepada istrinya untuk berjima atau melakukan hubungan badan dengan laki-laki yang memiliki kemuliaan atau kedudukan lebih tinggi. Tujuannya agar anaknya nanti dapat mewarisi dari laki-laki yang memiliki kedudukan atau kemuliaan yang tinggi ini. Yang kedua yaitu poliandri. Poliandri yaitu beberapa laki-laki berjinak dengan satu perempuan. Setelah perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka perempuan ini memanggil semua laki-laki yang telah berjimak dengannya. Setelah semua laki-laki yang telah berjimak dengannya ini berkumpul, maka seorang wanita ini menunjuk satu laki-laki untuk menjadi ayah dari anak ini. Nah, laki-laki yang ditunjuk itu tidak boleh menolak. Yang ketiga yaitu maktu. Maktu yaitu seorang anak laki-laki yang menikahi ibu tirinya setelah ayahnya meninggal dunia. Yang keempat yaitu badal. Badal yaitu tukar-menukar istri dengan tujuan hanya untuk memenuhi kepuasan seks dan menghindari kebosanan. Dan yang kelima yaitu sigar. Sigar yaitu seorang wali yang menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya kepada laki-laki tanpa meminta mahar. Berbicara tentang kebudayaan, masyarakat Padang Pasir, Jazirah Arab, pra-Islam, hidup dalam kesukuan Badui, di mana kebudayaan pada saat itu tidak berkembang dikarenakan terjadinya peperangan secara terus-menerus. Lain halnya dengan penduduk negeri. Mereka berbudaya dan sejarahnya dapat diketahui sejak 1200 tahun sebelum Masehi. Warga Arab dibagi menjadi dua, yaitu Arab Badui dan Arab Hadari. Untuk bertahan hidup, orang Arab Badui bergantung pada ternak sebagai mata pencaharian mereka. Mereka mengkonsumsi daging dan susu dari ternak mereka, serta wol atau bulu domba yang dijadikan sebagai pakaian, perabotan, serta tenda. Adapun untuk penduduk Arab Hadari, kehidupan mereka yaitu lebih dominan di sektor pertanian. Meskipun begitu, ada warga yang bekerja di sektor perdagangan, terutama mereka yang wilayahnya berada di Mekah, di mana Mekah merupakan pusat perdagangan. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang poin keempat dan kelima yang akan disampaikan oleh Saudari Indah Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Mengenai sistem keagamaan bangsa Arab pra-Islam. Sebelumnya, bangsa Arab itu sudah mengetahui bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka, ya. Sudah mempercayai itu. Karena kepercayaan itu sudah diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Namun setelah Nabi Ismail alaihi salam wafat, penyimpangan itu dimulai. Berawal dari salah satu pembesar Ka'as yang bernama Amir bin Lubai membawa berhala yang bernama Hubal ke Mekah bersama berhala-berhala lain. Berhala-berhala lain ini bernama Uzza, Lata, dan Manat. Apa sih penyebab penyimpangan itu? Nah, ini ada 3 penyebabnya. Yang pertama adalah adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka di saat mereka membutuhkan. Yang kedua, adanya kecenderungan yang terlalu berlebihan kepada
leluhur. Jadi mereka itu terlalu percaya terhadap mitos atau tahayul yang diberikan oleh leluhur mereka seperti itu. Dan yang terakhir adalah rasa takut yang kuat terhadap kekuatan alam yang menimbulkan bencana alam. Di samping kepercayaan itu ada kepercayaan lagi, yakni ada kepercayaan menyembah malaikat. Jadi bangsa Arab dahulu ya, bangsa Arab sebelum masuk Islam, mereka juga ada yang menyembah malaikat. Dan bahkan ada yang percaya bahwa malaikat itu adalah putri Tuhan, seperti itu. Dan yang kedua adalah menyembah jin, roh, dan hantu. Seram sekali pemirsa ya. Dan yang ketiga ada kepercayaan ya, ada beberapa kepercayaan yang memang sudah terikat kuat atau terpatri kuat dalam hati mereka, yakni yang pertama ada fatitisme atau dinamisme ya. Ini percaya mengenai benda-benda tertentu yang memiliki memiliki kekuatan yang sangat luar biasa seperti itu. Kedua ini ada tatenis. Tatenis ini adalah penyultanan terhadap hewan dan tumbuhan. Dan ketiga ada animisme. Animisme ini percaya terhadap jin dan roh ya, baik jin jahat ataupun jin baik. Terus selanjutnya ada percaya terhadap kekuatan jin. Dan yang terakhir percaya pada benda-benda langit ya. Mereka itu ada yang menyembah benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Sistem politik bangsa Arab pra-Islam. Sejatinya kondisi politik masyarakat Arab pada zaman itu belum teratur ya. Biasanya ini disebut otonomi daerah, dan hal ini dikarenakan karena bangsa Arab pada zaman itu belum mengenal sistem pemerintahan yang mengatur segala urusan kepemimpinan. Salah satu contoh gambaran politik bangsa Arab pra-Islam yakni ada suku Quraisy. Mengapa demikian? Karena suku Quraisy merupakan suku yang terpandang dan paling dihormati pada masa itu, karena sebagian besar pembesar dari suku Quraisy merupakan orang yang berkontribusi untuk mengatur wilayah Mekah pada saat itu. Dan perpolitikan pada masa itu sekitar abad 6 Masehi itu sangat didominasi sekali oleh dua kerajaan terbesar di dunia. Yang pertama adalah kerajaan Persia yang berada di sebelah timur belahan dunia, dan yang kedua adalah kerajaan Romawi yang berada di bagian barat belahan dunia. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ya.